Tribuners punggung seorang nenek di Pekanbaru melepuh dalam peristiwa kebakaran sejumlah rumah di Jalan Nila pada Kamis sore 17 Oktober 2024. Alhasil sang nenek pun dibawa ke rumah sakit. Diketahui saat kejadian kebakaran yang menghancurkan sejumlah rumah di Jalan Nila sore itu, sang nenek berada di rumah. Sang nenek mengontrak di rumah yang diduga menjadi asal muasal api dan rumah tersebut terdiri dari sekira 4 kamar kontrakan dan terdapat usaha laundry yang dijalankan si pemilik rumah di rumah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Dian Maja Palti, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat sore, Sobat Tribun. Laporan dari Tribun Pekanbaru, telah terjadi kebakaran sebuah rumah di Jalan Nila di Pekanbaru pada Kamis sore sekitar pukul 15:20 atau sekitar saat sholat asar. Saat itu eh, ada ledakan terjadi di laporan dari saksi mata, ada ledakan terjadi di sebuah rumah atau sebuah bagian dari sebuah rumah, di mana bagian tersebut digunakan untuk tempat laundry, dan dari tempat laundry inilah terjadi ledakan dan memunculkan sebuah api yang membakar beberapa rumah di bagiannya. Nah, eh, rumah yang hancur yaitu rumah utama yang jadi tempat pelaksanaan laundry itu, dan di rumah itu juga disediakan 4 pintu kontrakan yang satu bagian langsung dengan rumah tersebut. Nah, itu hangus terbakar. Kondisi rumah itu memang semi permanen sehingga saat kebakaran api langsung cepat melalap bangunan rumah dan langsung hangus terbakar. Dan saat itu siang itu angin kencang di Pekanbaru dan berhembus ke arah barat dan utara, sehingga beberapa rumah yang di samping rumah tersebut, samping tempat asal muasal api, membakar sebagian rumah yang ke arah utara. Totalnya itu ada sekitar 4 atau 5 rumah yang terbakar, sehingga hangus terbakar. Kabel-kabel listrik juga, dari saksi mata, penuturan saksi mata sekitar, seorang ibu bernama Ida yang melihat langsung kebakaran tersebut, itu kabel-kabel listrik juga terbakar, apinya membesar dan sejumlah bangunan rumah terbakar. Sekitar setengah jam dari kejadian itu damkar sudah datang ke lokasi dan melakukan langsung lokalisir agar api tidak langsung menyebar ke bangunan lain. Ada rumah yang ke arah barat dari asal muasal api langsung disiram oleh damkar agar tidak ikut jadi korban kebakaran. Ya, alhasil rumah bangunan itu yang berwarna putih tidak terbakar, namun rumah lainnya itu sudah terbakar. Total ada 7 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan di kejadian ini. Sekitar pukul 5:30 itu api sudah berhasil dipadamkan, dan petugas damkar itu sudah melakukan pendinginan saat itu. Nah, yang salah satu yang menjadi sorotan adalah ada seorang nenek dan juga dia tercatat sebagai korban luka dalam peristiwa kebakaran ini, karena dari beberapa wawancara Tribun dan penelusuran Tribun Pekanbaru tidak ada korban lain, hanya cuma nenek ini. Nenek ini sudah berjalan bungkuk. Ini penuturan dari saksi mata bernama Ida. Saat kejadian kebakaran, dia sudah mengetahui terjadinya kebakaran ini. Nenek ini seorang penghuni di rumah kontrakan yang satu bagian dengan usaha laundry itu. Saat itu dia berupaya untuk menyelamatkan barang berharga miliknya, seperti handphone, duit, dan emas. Nah, di saat berupaya inilah saat itu kobaran api sangat sangat besar dan apinya sangat sangat meluas. Si nenek ini tetap berupaya ingin menyelamatkan harta berharganya. Nah,
upaya tersebut memang berhasil, namun hanya emas yang bisa diselamatkannya, sedangkan duit dan juga handphone serta barang berharga lainnya tidak bisa diselamatkan. Eh, saat penyelamatan barang harga inilah punggung si nenek itu luka, mengalami luka dan juga bagian tangannya. Luka bukan karena tertimpa kayu atau barang panas lainnya, namun luka atau melepuh gara-gara hawa panas yang di dalam ruangan tersebut karena kobaran api. Karena si nenek berupaya mencoba menerobos ke dalam eh, kamarnya untuk mengambil berharga itu. Nah, sang saksi mata, Ibu Ida ini melihat sendiri dan membantu sang nenek untuk dievakuasi untuk diselamatkan lewat ambulans milik Bayangkara yang sore itu sudah tiba di lokasi. Nah, dari penglihatan saksi mata inilah seorang nenek ini diketahui mengalami luka pada punggung, luka melepuh dan juga luka melepuh pada tangan. Nah, dari situlah diketahui bahwa hanya satu korban luka dalam keadaan tragis ini, yakni sang nenek. Nah, informasi terakhir yang berhasil dihimpun Tribun Pekanbaru bahwa sang nenek juga menjalani perawatan dan kondisinya juga stabil, Sobat Tribuners. Selain itu, Sobat Tribuners, kebakaran juga menghanguskan dua sepeda motor yang salah satunya adalah milik cucu si nenek yang tadi yang berupaya menyelamatkan barang berharganya, dan satu sepeda motor lagi itu milik pemilik laundry karena sudah trauma sehingga tidak bisa menyelamatkan barang berharganya lagi. Si pemilik meninggalkan sepeda motornya yang hangus terbakar. Selain dua sepeda motor itu, juga ada satu unit mobil yang terbakar. Nah, mobil ini posisinya berada di dalam rumah ruko atau yang posisinya tepat berada di samping rumah utama yang asal muasal api tadi itu. Nah, posisi mobilnya berada di dalam ruko dan kondisi ruko sedang dikunci dari luar. Pemilik ruko sedang keluar. Nah, seorang petugas damkar mengatakan kepada Tribun Pekanbaru, pihaknya itu sudah berupaya untuk membuka terali ruko untuk menyelamatkan mobil tersebut. Namun karena susah untuk pembukaan, maka pihaknya tidak bisa menyelamatkan mobil tersebut. Alhasil mobil itu terbakar di dalam. Malam itu setelah pendinginan dilakukan pihak damkar, itu pemilik mobil sempat melihat mobil yang terbakar dan melihat-lihatnya. Terlihat memang wajah sedih sang pemilik ketika melihat mobilnya terbakar. Diketahui mobilnya itu memang jenis sedan dan terbakar, dan kondisinya juga saat itu masih bagus, layak pakai. Namun karena penghuni sedang keluar, maka mobil pun ditinggal. Ternyata kejadiannya seperti itu. Nah, sedangkan pemilik laundrynya, Sobat Tribuners, saat malam itu dievakuasi oleh keluarga setempat ke depan rumahnya, karena memang beberapa di situ masih kerabat dari si pemilik laundry. Nah, yang pemilik laundrynya yang tinggal adalah seorang istrinya, sebab sang suami sedang bepergian keluar kota. Nah, si istri pemilik laundry sedang dievakuasi ke depan rumahnya yang merupakan kakak iparnya. Nah, Tribun Pekanbaru sendiri saat itu berupaya untuk melakukan wawancara dengan si pemilik laundry yang diduga tempat asal muasal api. Namun pihak keluarga meminta agar tidak dahulu karena sang korban atau si pemilik laundry masih trauma. Sehingga Tribun Pekanbaru pun mengurungkannya untuk melakukan wawancara. Namun hingga sampai maghrib,
itu proses pendinginan selesai dan sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu pendinginan sudah selesai dan tidak ada lagi asap keluar dari bangunan yang terbakar. Sehingga petugas damkar pun secara perlahan meninggalkan lokasi karena proses pendinginan sudah selesai dan tidak ada lagi ancaman terjadinya kebakaran susulan. Namun warga sekitar yang terdampak kebakaran juga harus rela untuk bermalam dengan gelap-gelapan karena saat itu arus listrik diputus oleh pihak petugas untuk melokalisir kebakarannya. Sehingga para korban ataupun warga sekitar harus mengungsi ke tempat saudaranya. Demikian Sobat Tribuners yang bisa saya laporkan dari Pekanbaru terkait kebakaran yang terjadi beberapa rumah di Jalan Nila Pekanbaru. Demikian Sobat Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.